Ya, kita ketemu lagi dalam mata kuliah pemilihan bahan dan proses, dan kita sudah berada pada pertemuan keempat, di mana pertemuan ketiga kita sudah membahas sifat material secara umum, dan untuk pertemuan keempat ini kita akan masuk pada contoh sifat material pada material ferros dengan jenis material low alloy steel atau baja karbon rendah tipe IC 3140. Nah, untuk IC 3140, IC adalah singkatan dari American Iron and Steel Institute. Kemudian 3140 ini menunjukkan paduan penambahan atau perlakuan maupun kandungan karbon yang ada di dalam. Nah, untuk angka 3 menunjukkan bahwa baja ini memiliki paduan utama yaitu nikel dan kromium. Kemudian angka 1 ini menunjukkan perlakuan di sulfurisasi, penambahan sulfur. Kemudian yang 40 ini adalah menunjukkan kandungan karbon sebesar 0,4%. Nah, kita tinjau komposisi dari baja paduan rendah IC 3140 ini. Komposisi yang dikandung pada baja paduan ini memiliki kandungan utama atau ya base-nya adalah besi sebesar 96,15 sampai 97,12 dan kandungan karbon sebesar 0,38 sampai 0,43%. Biasa baja ini biasa digunakan dalam konstruksi umum, bidang teknik mesin, otomotif, roda gigi, dan bekas. Jadi kita lihat ini yang tadi yang Chrome ini 0,55 sampai 0,75 ini. Kemudian yang nikel 1,1 sampai 1,4%. Selain yang penambahan sulfur tadi sebesar 0,04 maksimal. Nah, kemudian untuk gambaran umum dari baja paduan rendah ini, untuk massa jenis atau density dari baja IC 3140, massa jenisnya berkisar antara 7.800 sampai 7.900 kg per meter kubik untuk setiap satuan volume. Kemudian dari sisi harga ini berpatokan pada data CES Edupak 2005, itu 1 kg baja tipe ini dijual pada kisaran harga 4.381 sampai 7.885 per kilogram, rupiah per kilogram. Kemudian produksi CO2 untuk 1 kg baja tipe ini diproduksi membutuhkan sekitar 1,55 sampai 1,72 kg CO2. Selanjutnya untuk energi produksi, untuk memproduksi 1 kg baja tipe ini membutuhkan energi sebesar 22,4 sampai 24,8 megajoule. Dan fraksi daur ulangnya di kisaran nilai daur ulang 70% sampai dengan 80%. Selain sifat umum tadi, kita akan mempelajari sifat mekanik dari baja IC 3140 ini. Kita bisa lihat
nilai dari modulus bulk, tegangan tekan, elongasi, elastic limit, endurance limit, fracture toughness, Vickers hardness, loss coefficient, modulus of rupture, Poisson ratio, subfaktor, shear modulus, tegangan tarik, dan modulus Young. Nah, kemudian untuk batas elastis, baja tipe ini mempunyai batas elastis sebesar 540 sampai 660 MPa. Jadi material ini mampu menahan gaya sebesar 550 sampai 660 sampai material ini mengalami deformasi plastis. Jadi batas dari deformasi plastisnya di kisaran 550 sampai 660 megapascal. Kemudian untuk kekuatan lelah atau endurance limit, baja tipe ini memiliki kekuatan lelah sebesar 366 sampai 424 megapascal. Berikut ketangguhan patah atau fracture toughness. Baja karbon rendah IC 3140 mempunyai nilai ketangguhan patah berkisar antara 66 sampai 105 megapascal per meter per meter kubik persegi. Per meter persegi. Artinya bahwa material tersebut mampu menahan beban sebesar 66 sampai 105 megapascal per meter persegi yang terjadi akibat retak dengan memperhatikan faktor cacat material, geometri, kondisi pembanan, dan tentunya properti material yang digunakan. Berikutnya adalah kekerasan Vickers atau hardness Vickers. Baja tipe ini memiliki kekerasan Vickers sebesar 240 sampai 260 hardness Vickers. Jadi jika dilakukan uji keras Vickers mempunyai nilai di kisaran 240 sampai 290 HV. Kemudian koefisien kehilangan baja ini mempunyai koefisien kehilangan energi sebesar 5,2 kali 10 pangkat minus 4 sampai 6,4 kali 10 pangkat minus 3. Artinya baja ini jika diaplikasikan bersentuhan dengan material lain yang bergerak, maka baja ini dapat bertahan terhadap kikisan atau goresan dari material yang menyentuhnya, kecuali material yang memiliki nilai kekerasan di atas dari nilai kekerasan untuk contohnya Vickers number di atas. Kemudian modulus of rupture atau modulus pecah, baja IC 3140 mempunyai modulus pecah antara 540 sampai 660 MPa. Bentang ini memiliki ukuran dari kapasitas pengangkutan bahan maksimum oleh material sehingga material ini pecah. Selanjutnya untuk rasio Poisson. Baja tipe ini memiliki rasio Poisson sebesar 0,285 sampai 0,295. Artinya material ini mempunyai konstanta elastisitas sebesar nilai di atas. Kemudian faktor bentuk. Baja tipe ini memiliki faktor bentuk sebesar 41. Artinya nilai ini merupakan hasil prediksi volume material yang akan diterima. Kemudian modulus geser atau shear modulus. Baja tipe ini mempunyai nilai modulus geser sebesar 77 sampai 843 gigapascal. Artinya adalah hasil perbandingan rasio tegangan geser material tersebut memiliki regangan geser hasilnya berkisar pada nilai di atas. Kemudian untuk kekuatan tarik atau tegangan tarik, baja tipe ini memiliki kekuatan tarik sebesar 800 sampai 985 megapascal. Jadi nilai tegangan maksimum sebesar 800 sampai 985 ini yang bisa ditahan oleh material tersebut ketika diregangkan atau ditarik sebelum material tersebut
mengalami patah. Kemudian modulus yang baja tipe ini memiliki modulus yang sebesar 201 sampai 212. Nilai ini adalah nilai kekakuan dari baja tipe ini. Nah, kita beralih ke sifat yang kelima adalah, poin yang kelima adalah sifat termal. Di mana sifat termal ini antara lain adalah maksimum service temperatur, melting point, kemudian minimum service temperatur, specific heat, thermal conductivity, dan thermal expansion. Nah, untuk poin pertama kita lihat untuk suhu maksimum yang dapat ditahan oleh baja ini pada proses pengaplikasiannya. Baja tipe ini bisa bertahan tanpa mengalami perubahan bentuk ketika menerima atau diaplikasikan pada suhu 613 sampai 650 derajat Celcius sebelum pada batas ini, dan jika melewati batas ini maka besi ini atau baja ini akan mengalami deformasi atau kerusakan. Nah, selanjutnya untuk melting point atau titik cair, baja ini memiliki titik cair di kisaran 1432 sampai 1502,6 derajat. Pada fase ini baja mengalami perubahan dari padat menjadi cair di bawah tekanan 1 atmosfer, atau fase terjadi keseimbangan antara fase padat dan cair dari baja tersebut. Selanjutnya untuk minimum service temperatur, baja tipe ini bekerja pada kisaran di atas dari minimum service temperatur ini, yaitu berkisar 68 sampai minus 43 derajat. Jadi di bawah atau di atas dari kisaran suhu ini. Jadi yang paling rendah dari kondisi kerja berada paling rendah adalah minus 68 sampai minus 43. Di bawah dari itu maka besi atau baja ini akan mengalami deformasi. Kemudian kalori jenis baja tipe ini memiliki kalori jenis sebesar 440 sampai 520 joule per kilogram Kelvin. Nah, ini mengartikan bahwa untuk menaikkan panas dari baja sebesar 1 Kelvin, untuk setiap 1 kilogram baja ini diperlukan panas sebesar 440 sampai 520 joule. Selanjutnya, tingkat keamanan atau tingkat ketahanan bahan pada kondisi pengaplikasian untuk flammability-nya, baja ini tergolong baik, sangat baik untuk flammability-nya. Jadi tidak gampang terbakar karena memiliki sifat memiliki kekuatan struktur yang kuat sehingga tidak mudah untuk meleleh. Jadi sifatnya adalah very good. Okay. Kemudian jika diaplikasikan pada freshwater, dia bersifat baik. Pada air tawar itu bersifat baik dan tidak akan langsung mengalami kerusakan seperti korosi apabila tidak terkontaminasi dengan udara luar, dan karena apabila unsur yang terkandung dalam baja tersebut terkontaminasi oleh udara terbuka, maka yang pasti akan terjadi korosi pada permukaan baja ini. Dan untuk solvent, baja tipe ini
apabila ditempatkan pada pelarut organik mempunyai nilai ketahanan yang baik. Selanjutnya untuk air laut, baja tipe ini eh, mempunyai nilai kekuatan rata-rata karena air laut dapat membuat baja ini eh, korosi. Jadi sifatnya average ini. Jadi hal ini disebabkan ion H+ atau pH rendah dan adanya ion klor negatif yang merupakan ion agresif yang menyerang lapisan pasif baja sehingga baja akan mengalami korosi lubang. Untuk ketahanan pada kondisi asam kuat, baja tipe ini mempunyai nilai ketahanan yang buruk karena lingkungan asam kuat sangat korosif dan menyebabkan baja cepat korosi. Kemudian basa kuat, baja tipe ini jika ditempatkan pada kondisi basa kuat mempunyai nilai ketahanan rata-rata atau average karena baja ini berkarat tetapi tidak secepat pada uh, strong acid atau asam kuat. Untuk kondisi UV-nya ultraviolet, baja tipe ini apabila ditempatkan di sinar UV mempunyai nilai kekuatan yang sangat baik karena mempunyai susunan kristal yang rapat dan stabil apabila terpapar sinar UV. Nah, untuk pemakaian, baja ini sangat baik dalam penggunaannya. Di samping karena tahan panas, baja ini juga ringan serta kuat. Kemudian penggunaan asam lemah, baja tipe ini bernilai average rata-rata pada penggunaan dalam keadaan asam. Kemudian untuk proses koresi dari bahan ini memakan waktu yang agak lama dan juga mempengaruhi sifat struktur materialnya karena penggunaan pada asam lemah. Kemudian untuk penggunaan pada kondisi basah, baja karbon ini bernilai baik pada penggunaan dalam keadaan basah. Hal ini juga dalam keadaan basah dan terkontaminasi udara luar juga akan mengalami korosi tetapi butuh waktu yang lama dari penggunaan asam sehingga dikategorikan baik dalam penggunaan sifat basah.